Bro, bayangin lu lagi main game, ngerasa aman karena posisi lu jauh di ujung map, jauh dari semua musuh. Tiba-tiba ada peluru nyasar hampir nyentuh base lu. Gagal sih, tapi bikin lu mikir, kok dia bisa nembak sampai sini? Kurang lebih itu yang baru aja kejadian di dunia nyata. Iran dilaporkan nembak rudal balistik ke pangkalan gabungan AS Inggris di Diego Garcia, sebuah pulau kecil di tengah Samudra Hindia yang selama ini dianggap aman dari jangkauan langsung rudal Iran. Rudalnya nggak kena, satu kabarnya gagal di tengah jalan, satu lagi dicegat kapal destroyer AS pakai interceptor SM-3. Jadi secara hasil, scoreboardnya base nggak kena, tapi di level psikologis dan geopolitik, ini bikin alarm bunyi lumayan kenceng, karena artinya Iran lagi nunjukin kalau mereka mungkin udah beneran punya kemampuan rudal jarak jauh yang range-nya bisa nyentuh target 4.000 km dari wilayah mereka. Bagian 1, apa sih Diego Garcia itu? Sebelum bahas rudalnya, kita kenalan dulu sama mapnya, Diego Garcia. Ini pulau kecil di tengah Samudra Hindia jauh dari mana-mana. Tapi justru karena posisinya yang di tengah, tempat ini jadi salah satu pangkalan paling strategis buat AS dan Inggris. Dari sini mereka bisa naruh pembom jarak jauh, operasikan kapal selam, parkir kapal destroyer dengan sistem misil canggih, kontrol operasi militer ke Timur Tengah, Afrika Timur sampai Asia Selatan. Selama ini, Diego Garcia itu kayak safe house militer, jauh dari front utama, aman dari roket jarak pendek, dan di luar jangkauan banyak rudal medium range. Kalau sekarang Iran berani nembak ke situ, itu bukan sekedar nyoba hoki, tapi sinyal politik. Gue bisa sentuh salah satu titik paling penting di jaringan militer lu. Bagian 2, kronologi. Rudal gagal kena tapi pesannya sampai. Versi yang banyak dikutip media internasional kira-kira begini. Iran menembakkan 2 rudal balistik jarak menengah ke arah Diego Garcia. Ini disebut sebagai salah satu upaya pertama Iran buat operasi rudal jarak jauh di luar kawasan Timur Tengah. Menurut pejabat AS yang dikutip beberapa media, satu rudal gagal di tengah penerbangan entah karena masalah teknis atau sengaja di self-destruct. Rudal kedua di-lock oleh kapal perang AS dan ditembak dengan interceptor SM-3. Sampai sekarang masih ada sedikit debat, rudal itu jatuh karena kena SM-3 atau gagal sendiri di udara. Tapi intinya nggak ada yang nyentuh angkalan. Bagian 3, kenapa jarak 4.000 km ini bikin ngeri? Selama bertahun-tahun, narasi resmi dari pejabat Iran adalah, rudal kita dibatasi sekitar 2.000 km aja kok. Artinya, mereka klaim cuma fokus ke target-target di sekitar Timur Tengah, Israel, pangkalan AS di Teluk, dan negara-negara tetangga yang dianggap ancaman. Tapi analis pertahanan udah lama curiga. Beberapa laporan open source bilang Iran bisa aja punya program rudal dengan jangkauan lebih dari itu, cuma nggak dipajang di brosur. Ada sebutan rudal-rudal seperti Shahab 5 atau sistem lain yang diklaim bisa tembus 4.000 sampai 5.000 km, bahkan lebih. Nah, begitu muncul kabar 2 rudal Iran ditembakkan ke Diego Garcia yang jaraknya sekitar 4.000 km, banyak mata langsung ke arah satu nama, Khorramshahr. Khorramshahr 4 ini dilaporkan sebagai salah satu rudal balistik medium to long range Iran. Beberapa media dan sumber pro-IRGC sempat menyebut versi barunya punya jangkauan yang bisa dinaikkan dari 2.000 km ke angka yang lebih besar, tergantung konfigurasi muatan dan bahan bakar. Secara resmi, ada laporan yang bilang range-nya masih di kisaran 2.000 km, tapi diskusi soal kemampuan potensial sampai 4.000 km itu bukan hal baru di kalangan analis. Upaya nembak ke Diego Garcia, walaupun gagal kena, jadi kayak teaser ke dunia bahwa Iran mungkin lagi nguji kemampuan rudal di level yang jauh lebih serius. Bagian 4, pesan politik di balik rudal. Sekarang kita bahas, kenapa sih Iran mau repot-repot nembak ke pangkalan sejauh itu? Ini bukan cuma soal coba senjata baru. Di tengah perang yang lagi jalan antara Iran dan koalisi AS Israel, ada beberapa pesan yang mungkin mau disampaikan.
Jarak bukan lagi zona aman buat lo. Selama ini, AS bisa ngerasa lumayan aman karena aset-aset penting mereka, seperti bomber dan kapal selam di Diego Garcia, berada di luar jangkauan roket jarak menengah. Begitu ada percobaan serangan ke sana, pesan yang muncul, kalau konflik makin naik, area jauh pun bisa jadi target. Iran punya kedalaman strategi. Dengan nunjukin kemampuan rudal jarak jauh, Iran seolah mau bilang, kalau lu bisa pukul aku dari jauh, gue juga bisa minimal ganggu titik-titik penting lu yang selama ini aman. Dalam bahasa tongkrongan, bukan cuma lu yang bisa nge-push base dari jauh. Tekanan negosiasi. Di meja diplomasi, punya senjata jarak jauh itu bukan cuma buat dipakai, tapi jadi kartu tawar. Negara-negara lain harus mulai mikir ulang. Kalau mereka dorong konflik terlalu jauh, ada skenario di mana fasilitas-fasilitas penting di luar Timur Tengah juga bisa kena ancaman. Buat banyak negara, ini bikin kalkulasi risiko berubah. Bukan cuma soal gimana jaga Teluk atau Israel, tapi juga gimana kalau fasilitas di Samudra Hindia, Eropa, bahkan mungkin bagian lain dunia mulai masuk radius ancaman. Bagian 5. Pertahanan AS, SM-3 dan perisai di laut. Dari sisi AS, insiden ini juga jadi ajang unjuk gigi teknologi pertahanan. Kapal destroyer yang ngawal area itu dilaporkan menembakkan interseptor SM-3 ke salah satu rudal Iran. SM-3 ini bagian dari sistem pertahanan rudal yang dirancang buat ngejatuhin rudal balistik di luar atmosfer atau di fase terbang tinggi. Kalau dianalogiin ke game, ini kayak skill anti-ulti. Begitu musuh ngekas serangan jarak jauh, lu punya tombol khusus buat nge-cancel di udara sebelum nyentuh target. Walaupun masih ada tanda tanya teknis, apakah rudal Iran itu jatuh murni karena kena SM-3 atau memang udah bermasalah dan gagal di tengah jalan, secara narasi, AS bisa bilang, lihat, sistem pertahanan kita bekerja. Tapi di saat yang sama, buat perencanaan militer, momen ini juga jadi bahan uji. Seberapa cepat radar bisa deteksi rudal jarak jauh dari Iran ke arah Samudra Hindia? Seberapa banyak interseptor yang dibutuhkan kalau suatu hari bukan 2, tapi puluhan rudal yang dilepas sekaligus? Seberapa aman pangkalan-pangkalan lain di dunia kalau skenario ini ke depannya berulang? Bagian 6. Apa artinya buat peta ke depan? Kalau kita zoom out, insiden Diego Garcia ini cuma satu frame dari film panjang yang judulnya kira-kira Perang Iran, AS, dan kawan-kawan. Tapi frame ini penting karena nunjukin beberapa hal. Iran nggak lagi main di radius tetangga dekat doang, mereka coba sentuh target jauh. Pangkalan yang dulu dianggap aman mulai masuk daftar kemungkinan zona perang. Perlombaan antara rudal ofensif dan sistem pertahanan defensif makin intens. Kalau kita tarik ke konsep lebih besar, ini mirip sama yang banyak dibahas di laporan risiko global. Kemampuan serangan jarak jauh, baik lewat rudal maupun cyber, bikin batas antara front dan belakang kabur. Wilayah yang dulu dianggap belakang layar, sekarang bisa ikut jadi panggung. Buat negara-negara lain, termasuk di Asia, Afrika, sampai Eropa, pesan yang kebaca adalah jalur laut strategis kayak Samudra Hindia, Teluk, Laut Merah, itu bukan cuma soal dagang, tapi juga soal siapa punya reach militer sejauh apa. Investasi di sistem pertahanan rudal, radar, dan keamanan cyber bakal terus naik karena ancaman bukan cuma dari tetangga sebelah, tapi bisa datang dari ribuan kilometer. Jadi, kalau lu dengar headline, rudal Iran gagal kena Diego Garcia, jangan cuma fokus di kata gagalnya. Yang bikin para analis melek tengah malam itu bukan soal rudal jatuh di laut, tapi fakta bahwa ada negara yang lagi nunjukin, gue bisa menembak ke satu titik yang dulu lu anggap aman banget. Di tongkrongan, ini kayak ada anak yang selama ini cuma berani ribut di pojokan, tiba-tiba berani lempar botol ke meja VIP. Botolnya nggak kena siapa-siapa, tapi semua orang langsung diam dan mikir, oke, levelnya udah beda sekarang.
Buat kita yang jauh dari Diego Garcia, jauh dari Iran, jauh dari AS, efeknya mungkin nggak terasa hari ini atau besok. Tapi perlahan, hal-hal kayak gini yang bikin dunia makin nervous. Harga energi naik, jalur dagang makin riskan, dan negara-negara makin sibuk siap-siapin budget buat alat perang dibanding buat hal-hal produktif. Kalau lu suka bahasan macam gini, rudal, strategi, tapi dibahas pakai bahasa nongkrong, tulis di komen. Bahas front mana lagi? Timur Tengah, Asia Timur, atau Cyber War? Biar nextnya kita lanjut, bukan cuma nonton berita, tapi beneran ngerti pola di belakangnya.